Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan mudah-mudahan baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan alur cerita The Road Warrior? Semoga bisa menghibur teman-teman dan insya Allah akan saya lanjutkan lagi di lain kesempatan. Untuk bisa menjelajah antariksa ataupun melakukan perjalanan ke planet lain, pastinya manusia membutuhkan pesawat antariksa atau spaceship. Tapi bagaimana jika manusia bisa melakukan perjalanan hanya dengan sebuah jimat atau medali? Pastinya akan sangat luar biasa ya. Sama halnya dengan film yang akan kita bahas di video kali ini, yang juga pernah di-request oleh teman-teman semua. Judulnya adalah John Carter. John Carter adalah film petualangan fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2012. Disutradarai oleh Andrew Stanton berdasarkan dari serial novel Barsum yang pertama dengan judul Princess of Mars oleh Edgar Rice Burroughs. Film John Carter sendiri dibintangi oleh Taylor Kitsch, Lynn Collins, dan William Dafoe. Bagi teman-teman yang sudah menonton filmnya ataupun sudah menonton rekapannya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi. Karena pandangan setiap orang pasti berbeda-beda sehingga menghasilkan pendapat ataupun analisis yang berbeda pula. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah penjelasan bahwa selama ini kita mengira telah mengetahui segala hal tentang Mars. Mengira bahwa planet merah itu tidak ada udara dan kehidupan. Bahkan banyak yang menganggap Mars seperti planet mati. Namun pada kenyataannya semua itu salah. Nama Mars sendiri sebenarnya adalah Barsum. Di sana terdapat udara dan makhluk hidup. Hanya saja, kini planet itu sedang sekarat. Semua akibat dari kota predator yang bernama Zodanga. Kemanapun kota itu bergerak, dia akan melahap habis seluruh energi Barsum. Hanya kota agung Helium yang berani menentang tindakan Zodanga. Selama 1000 tahun, Helium terus memerangi Zodanga dengan kapal udaranya untuk memperjuangkan Barsum. Hingga suatu hari, mereka bertempur di dalam badai pasir. Tiba-tiba saja seluruh prajurit dari kedua belah pihak dimusnahkan oleh 3 orang misterius. Lalu orang misterius itu memberikan sebuah senjata mematikan kepada Saptan, sang pemimpin Zodanga. Tujuannya adalah untuk menjadikan Saptan sebagai penguasa utama di Barsum. Sementara itu di bumi, seorang pemuda bernama John Carter mengirim pesan lewat telegraf kepada keponakannya bernama Ned. Sepertinya sebuah pesan darurat yang harus segera disampaikan karena John sampai mau membayar lebih hanya untuk mengirimkan pesan tersebut. Terlihat dia sangat was-was dalam perjalanannya ke tempat pengiriman telegraf, karena ada seorang misterius yang sedang mengikutinya. Beberapa hari kemudian, pria bernama Ned tiba. Dia disambut oleh Thompson, yang merupakan kepala pelayan John. Dengan sangat menyesal, Thompson harus memberikan kabar duka cita kepada Ned, bahwa paman kesayangannya John telah meninggal dunia. Oleh karena itu, Ned dipertemukan dengan Noah, seorang pengacara yang membacakan surat wasiat dari John. Menurut penjelasan Noah, tidak ada yang menyangka kematian John akan datang secepat itu. Karena selama ini semua mengenal John sebagai orang yang sehat dan kuat. Bahkan saat Noah dan dokter datang, John sudah pergi meninggalkan mereka. Di sini kita diperlihatkan ruangan barang-barang antik yang merupakan penemuan John dari hasil perburuan harta karun di seluruh dunia. Ned mengingat pamannya sebagai orang yang sangat menyenangkan karena sering menceritakan kisah-kisah yang mengagumkan. Kemudian Noah mengajaknya ke sebuah gubuk kecil di mana mayat John dimakamkan. Pintu gubuk itu hanya bisa digunakan sekali, karena selanjutnya pintu tersebut hanya bisa dibuka dari dalam. Di surat wasiatnya, John mengatakan bahwa dia bersikeras tidak mau dikubur ataupun diawetkan, serta semua harta kekayaan John akan diwariskan kepada keponakannya. Tentunya hal ini membuat Ned sangat terkejut, karena sudah sangat lama Ned tidak bertemu dengan pamannya. Tetapi Noah tidak bisa menjelaskan apapun. Dia memberikan sebuah jurnal pribadi milik John yang juga disebutkan dalam wasiat, hanya boleh dibaca oleh keponakannya, yaitu Ned. Dalam jurnal tersebut, John menceritakan petualangannya sebagai mantan anggota militer yang dulunya bertempur dalam perang saudara di Amerika. John adalah seorang pria dengan mimpi yang besar. Karena hidup sebatang kara, tujuannya adalah untuk menemukan emas dan memperkaya dirinya. 13 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1868, di wilayah Arizona, John mendengar rumor bahwa ada sebuah gua yang mana terdapat emas di dalamnya. Oleh karena itu, John membutuhkan bahan-bahan makanan serta peralatan untuk melakukan perjalanan ke gua tersebut.
Tetapi si pemilik toko menolaknya, hingga terjadi perkelahian antara John dan pemilik toko yang dibantu oleh 2 orang pengunjung. Secara mengejutkan, pertarungan tidak imbang itu berhasil dimenangkan John dengan kecepatan tangannya yang luar biasa. Tetapi sangat disayangkan, pihak keamanan mendatangi tempat itu dan menangkap John. Setelah dibawa ke kantor polisi, lagi-lagi dia memanfaatkan ketangkasannya untuk melarikan diri. Akhirnya John dijebloskan ke dalam penjara. Menurut catatan yang dibaca Kolonel Powell, ternyata selain kecepatannya, John memiliki kemampuan bertempur di atas rata-rata. Bahkan, dia pernah menjabat sebagai kapten ketika masih tergabung dalam kemiliteran. Oleh karena itu, Kolonel Powell memintanya untuk ikut berperang melawan suku Apache. Namun dengan tegas, John menolak hal itu karena peperangan tidak akan ada habisnya. Sudah menjadi kegemaran manusia untuk terus berperang sesama mereka, dan John tak ingin menjadi bagian dari itu. Akhirnya kolonel memenjarakan John sebagai hukuman menentang perintah negara. Keesokan paginya, John berhasil memperdaya seorang penjaga dan merebut kunci sel. Dia juga melarikan diri dengan kuda milik Kolonel Powell yang membuat sang kolonel marah besar. Terjadi aksi kejar-kejaran antara John dengan anggota polisi. Hingga akhirnya tiba-tiba John berhenti karena di depannya ada sekelompok suku Apache. Di sini John berusaha bernegosiasi, tetapi sangat disayangkan, salah satu anak buah Paul tidak sengaja melepaskan tembakan, sehingga menyebabkan pertempuran. Karena tidak ingin terlibat, John segera pergi meninggalkan tempat itu sambil membawa Paul yang terluka akibat tembakan musuh. Setelah menghabisi semua anggota kepolisian, kini suku Apache mengejar John dan Paul hingga tiba di depan mulut gua. Secara mengejutkan, suku Apache yang awalnya brutal malah berlari ketakutan. Ternyata yang ditakutkan kelompok tersebut adalah gua laba-laba yang berada di atas John dan Paul. Merasa pernah mendengar nama gua tersebut, John langsung masuk ke dalam sana dan menemukan emas yang menempel pada langit-langit gua. Tiba-tiba saja ada seseorang misterius yang muncul dan hendak menikamnya. Beruntung teriakan Paul menyadarkan John, hingga akhirnya John bisa menghindar dan menembak pria misterius itu. Kemudian John memungut sebuah medali dari tangannya dan secara tidak sadar dia telah mengikuti kata-kata terakhir dari pria misterius itu, yang ternyata mantra teleportasi. John tersadar di sebuah tempat yang tandus dan dipenuhi oleh bebatuan. Tetapi ada sesuatu yang aneh dari tempat itu. Setiap kali John berjalan, dia merasa akan melayang di udara, sehingga membuatnya kesulitan. Akhirnya John menyadari bahwa kini tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia melakukan beberapa lompatan hingga tiba di atas sebuah bukit yang ternyata adalah inkubator. John sangat terkejut melihat makhluk yang keluar dari telur itu, karena seumur hidupnya dia belum pernah menemukan makhluk aneh seperti itu. Lalu tiba-tiba saja John melihat sekelompok makhluk asing yang sedang menuju ke arahnya, dan salah satunya mencoba menyerang John. Tetapi John berhasil menghindari serangan itu dengan lompatannya. Karena kagum dengan kemampuan John, makhluk itu mencoba berkomunikasi dalam bahasa Barsum. Makhluk itu bernama Tars Tarkas, salah satu jedak atau raja bagi kaum Tark. Sayangnya John merasa terancam, oleh karena itu dia mencoba melarikan diri dan berakhir dibius oleh kelompok Tark. Dalam kehidupan kaum Tark, tidak ada yang namanya hubungan keluarga. Sejak telur menetas, bayi Tark hanya dirawat dan dibesarkan oleh wanita pengasuh yang akan bertarung untuk memperebutkan hak asuhnya. Sola adalah wanita terlemah di suku itu. Dia selalu gagal dalam mendapatkan bayi, sehingga mau tidak mau, dia terpaksa merawat John. Bersama bayi-bayi yang lain, John dirawat dan diberikan minuman yang membuatnya bisa mendengarkan suara planet dan mengerti bahasa Barsum. Saat malam hari, John terbangun dan dia berusaha meloloskan diri. Secara mengejutkan, dia berhasil melepaskan rantai yang membelenggunya. Kini dia menyadari bahwa selain tubuhnya menjadi ringan, kekuatan John pun telah meningkat. Tetapi anehnya dia tidak bisa menandingi kecepatan seekor monster yang terus mengikutinya. Jika diperhatikan dari tingkahnya, monster itu memiliki kesamaan dengan anjing yang ditugaskan untuk menjaga bayi-bayi Tark. Secara tidak sengaja anjing itu mengacaukan pesta kaum Tark sehingga menyebabkan dia dipukuli. Melihat kekejaman itu membuat John bertindak. Hanya dengan satu pukulan keras, dia berhasil menumbangkan salah satu kaum Tark.
Kekacauan yang ditimbulkan oleh John membuat Sola dihukum, karena sebagai perawat, Sola dianggap gagal dalam mengurus John. Selain wanita paling lemah, Sola juga seringkali berbuat kesalahan. Dan kali ini adalah hukuman tato terakhirnya. Sebab jika Sola melakukan kesalahan lagi, maka wanita itu akan dihukum mati. Setelah proses hukuman selesai, tiba-tiba saja Tars mendapat laporan bahwa kapal Helium dan Zodanga sedang bertempur di atas mereka. Semua Tark pun bertaruh untuk pertempuran itu. Kaum Tark tidak memiliki hubungan baik dengan Marsian Merah. Oleh karena itu, Tark hanya menyaksikan bagaimana mereka saling membunuh. Salah satu kapal milik Zodanga berhasil disabotase oleh wanita tangguh dari Helium. Wanita itu menabrakkan kapal-kapalnya untuk menghancurkan kapal Zodanga. Namun sayangnya terjadi guncangan yang cukup kuat sehingga membuatnya jatuh. Beruntung John dengan sigap langsung menangkapnya dan menaklukkan beberapa pasukan Zodanga. Tidak hanya itu, John juga melompat ke kapal Helium, lalu menggunakan meriam untuk menembak jatuh kapal Zodanga. Menyadari pertempuran yang semakin rumit, akhirnya sang Raja Zodanga yaitu Saptan memutuskan untuk menghadapi John 1 lawan 1. John yang belum terbiasa menggunakan kekuatannya kalah telak oleh Saptan. Tetapi John mendapatkan dukungan dari Tars dan para Tark yang membuat Saptan menarik mundur pasukannya. Sebuah kemenangan yang mengejutkan bagi kaum Tark. Kini John diangkat menjadi tangan kanan Tars dan diberi nama yaitu Dotar Sojat. Nantinya Tars berencana akan menyerang kaum Torkas di selatan dan kaum Warhun di utara. John pun terpaksa menuruti perintah Tars, karena jika tidak, maka Dejah Thoris, wanita yang baru saja diselamatkan oleh John, akan dibunuh. Akhirnya semua Tark pun berpesta pora menjarah benda-benda yang ada di kapal Helium dan Zodanga. Beberapa waktu kemudian, Dejah yang merupakan seorang ilmuwan mencoba meneliti kekuatan John. Menurutnya, secara fisik John tidak berbeda dengan manusia yang ada di Barsum. Hanya saja John memiliki kemampuan melompat yang luar biasa. Oleh karena itu, Dejah meminta John untuk mengajarkan para pasukan Helium cara melompat agar bisa mengalahkan Zodanga. Sebagai gantinya, John akan menerima bayaran yang tinggi. Tentu saja John menolak untuk ikut campur dalam peperangan. Lagi pula John telah memiliki kekayaan berupa emas di tempat asalnya, di mana kapal-kapal berlayar di atas laut yang luas tanpa batas. Sebuah pernyataan yang sangat aneh, karena menurut penjelasan Dejah, seluruh lautan di Barsum telah lama mengering. Akhirnya di sini John menyadari bahwa dia sedang berada di Mars, dan hal itu menjadi alasan mengapa John memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian John menjelaskan bahwa perjalanannya ke Mars tidak menggunakan kendaraan apapun, tetapi hanya menggunakan medali yang saat ini berada di tangan Tars. Karena mengira John adalah salah satu dari Turn, maka Dejah mengajak John dan Sola ke kuil Tark, di mana terdapat tulisan-tulisan kuno yang terpahat di dindingnya. Tulisan itu mengarahkan mereka ke suatu tempat yang disebut dengan Gerbang Is. Dejah berjanji akan mengantarkan John ke tempat itu, asalkan John bisa membawanya pergi dari Tark. Setelah membaca beberapa ukiran di dinding kuil, Sarkoja dan para prajurit Tarks muncul. Kali ini Sola akan dihukum mati karena melanggar peraturan membawa manusia ke kuil suci Tark. Di sini John menyadari ada yang berbeda dari cara Tars memperlakukan Sola, yaitu seperti seorang ayah terhadap putrinya. Merasa tidak bisa membantah pernyataan John, akhirnya Tars mengkhianati kaumnya. Secara diam-diam, dia membebaskan Sola, John, dan juga Dejah dengan syarat Sola akan ikut kemanapun John pergi. Karena akan sangat menyakitkan melihat anaknya dihukum mati dengan cara menjadi santapan hewan buas. Dalam perjalanan menuju ke Gerbang Is, Sola menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Dejah. Ternyata selama ini arah perjalanan mereka menuju ke kota Helium. Selain itu, ternyata Dejah adalah seorang putri dari Jedak Helium yang bernama Tardos Mors. Rencananya, Dejah akan dinikahkan dengan Saptan untuk melindungi penduduk Helium. Namun dia mengetahui bahwa semua itu hanya kebohongan, karena sejak awal Saptan ingin menguasai seluruh Barsum dan menghisap energinya. John bisa mengerti mengenai konflik yang terjadi di Barsum, tetapi menurutnya tidak ada kebaikan yang datang dari sebuah peperangan. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di sebuah sungai yang mengalir menuju ke Gerbang Is. Menurut penjelasan pada dinding kuil, sungai itu merupakan sebuah tempat untuk menebus dosa.
Karena semua yang melakukan perjalanan di sungai itu akan pergi ke tempat yang mereka sebut dengan surga. Saat menelusuri sungai, mereka juga menemukan Tark lain yang melakukan penebusan dosa. Dan di akhir perjalanan mereka menemukan sebuah bangunan yang sepertinya bukan bagian dari tebing sungai. Untuk melihat lebih dekat, John melompat ke atasnya bersama dengan Dejah. Secara mengejutkan, bangunan itu bereaksi terhadap John karena membawa medali Turn. Menurut John, jika diperhatikan lagi, bangunan itu sepertinya adalah sebuah mesin dengan teknologi yang sangat maju. Di dalamnya mereka menemukan The Nine Ray yang selama ini digunakan oleh Saptan, serta mengetahui bahwa kaum Turn yang memberikan senjata itu kepadanya. Selain itu, John dan Dejah menemukan sebuah tulisan kuno yang menjelaskan teleportasi John dari bumi ke Mars. Tetapi sayangnya, ada beberapa tulisan penting yang tidak bisa dibaca oleh Dejah, karena dia membutuhkan beberapa informasi pendukung yang ada di helium. Tiba-tiba saja mereka mendengar teriakan Sola, karena tempat itu sudah dikepung oleh makhluk brutal yaitu kaum Warhun. John langsung membawa Dejah kembali ke perahu dan segera meninggalkan tempat itu. Di tengah kejaran kaum Warhun, John mengingat sebuah kenangan buruk tentang kematian istri dan anaknya saat rumahnya terbakar. John sangat menyesal karena tidak berada di sana untuk menolong keluarganya. Oleh karena itu, kini John tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dia memutuskan untuk menahan kaum Warhun agar Dejah dan Sola bisa melarikan diri. Bersama dengan Wula, John melompat dan mengamuk di tengah-tengah pasukan Warhun. Kali ini dia benar-benar menggunakan seluruh kemampuannya sebagai ahli pedang dari Virginia. Satu persatu kaum Warhun berhasil dihabisi oleh John. Sayangnya pasukan itu terlalu banyak sehingga stamina John pun mulai terkuras. Beruntung sebuah kapal helium datang dan menembaki para Warhun. Ternyata Tardos Mors datang bersama pasukannya untuk menjemput Dejah. Selain Tardos, Saptan juga ikut serta dalam misi menyelamatkan Dejah. Melihat hal itu, Dejah langsung marah dan berniat membunuh sang pemimpin Zodanga. Namun Tardos mencoba menenangkan putrinya dan menjelaskan bahwa Saptan telah mengakui semuanya, dan dia hanya menawarkan perdamaian jika Dejah mau menikah dengannya. Bahkan Dejah diberi kesempatan untuk membunuhnya sebagai tanda keseriusan Saptan dalam rencana perdamaiannya. Akhirnya Tuan Putri Mars pun hanya bisa terdiam, lalu mereka semua pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa waktu kemudian John terbangun di sebuah kamar mewah. Ternyata John sedang berada di kota Zodanga. Lalu dia didatangi oleh Cantus, seorang komandan perang helium sekaligus pengawal pribadi Dejah. Secara diam-diam atas perintah Dejah, Cantus berpura-pura diculik oleh John dan dibawa ke kamar Dejah. Akhirnya di sini Dejah mengakui bahwa sebenarnya dia bisa membaca tulisan yang mereka lihat di Nine Ray. Lagi-lagi dia berbohong demi membawa John ke helium agar bisa membantunya mengalahkan Saptan dan pasukannya. Tetapi John yang mendengar penjelasan itu hanya terdiam dan masih enggan untuk terlibat dalam pertempuran. Akhirnya Dejah mengucapkan tulisan Nine Ray berupa mantra teleportasi untuk mengembalikan John ke Jasum atau bumi. Tiba-tiba saja Tardos dan Saptan mendobrak masuk ke kamar Dejah karena mendengar berita tentang kekacauan yang ditimbulkan oleh John. Di sana mereka tidak menemukan John, bahkan Dejah pun mengira bahwa John telah kembali ke bumi dengan medali dan mantra yang diucapkannya tadi. Namun ternyata John masih di kamar itu. Seorang pelayan memergoki John dan sangat mengejutkan, ternyata wanita itu adalah Turn yang sedang menyamar. Akhirnya dengan sebuah mantra, John berhasil dilumpuhkan, serta medalinya direbut kembali oleh Turn. Pria Turn itu bernama Matai Sheng, dan dia mengetahui bahwa John berasal dari bumi berdasarkan kekuatan dan kemampuannya dalam melompat yang dipengaruhi oleh gravitasi Mars. Matai Sheng menjelaskan segala hal tentang Mars dan populasi manusia yang terus meningkat, sehingga menyebabkan energi planet mulai terkuras habis. Untuk itu dibutuhkan genosida agar eksistensi planet tetap terjaga. Dan semua itu akan dimulai setelah pernikahan Dejah dan Saptan. John yang tidak setuju atas tindakan itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia masih dalam pengaruh mantra dari Matai Sheng. Namun seketika keadaan berubah ketika Wula datang dan menyerang Matai sekaligus menghancurkan gelang di tangannya. Secara otomatis, John terbebas dari mantra, serta tidak lupa dia merebut kembali medali Turn dan langsung melarikan diri menggunakan motor terbang. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi antara John dengan prajurit Zodanga.
Jon menggunakan kemampuan melompatnya untuk menghindari kaki-kaki kota Zodanga, hingga akhirnya dia diselamatkan oleh Sola ketika hendak ditembak. Mendengar semua rencana Matai untuk memusnahkan kehidupan di Mars membuat Jon berubah pikiran. Tetapi dia tidak mungkin bisa bertempur sendirian melawan Matai dan Zodanga. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke Tark dan meminta bantuan Tars untuk ikut bertempur. Terkadang merencanakan tidak semudah menjalankan. Setibanya di Tark, Jon dan Sola ditahan karena telah berkhianat. Mirisnya lagi, Jon malah bertemu dengan Tars di dalam penjara. Setelah berkhianat, Tars kehilangan dukungan. Sehingga Talhajus memanfaatkan hal itu untuk menantangnya bertarung dalam memperebutkan kekuasaan. Akhirnya Tars dihajar habis-habisan serta tahtanya diambil oleh Talhajus. Pria itu sudah tidak memperdulikan lagi tentang kekuasaannya. Bahkan dia sudah siap untuk mati, karena yang terpenting baginya tidak melihat Sola menjadi santapan Bant di arena. Tetapi sangat disayangkan semua harapan itu sirna. Tars mengamuk dan hendak membunuh Jon, setelah mengetahui bahwa Jon telah membawa Sola kembali ke Tark. Kemudian Jon dan Tars pun diseret ke arena untuk bertarung dengan monster ganas yang disebut dengan White Ape. Pertarungan sengit pun terjadi. Serangan telak dari White Ape membuat Jon dan Tars terpental. Jon berusaha melindungi Tars yang tak mampu bertarung. Dia memancing White Ape untuk mengalihkan serangan kepada Jon. Tetapi dengan kaki yang dirantai membuat Jon kewalahan, sehingga hanya bisa melompat menghindari serangan makhluk ganas itu. Keadaan semakin bertambah buruk ketika Talhajus memerintahkan pasukannya untuk melepas seekor White Ape lagi. Sementara itu, Sola yang sangat khawatir dengan keadaan Tars tidak sengaja memanggilnya dengan sebutan ayah, sehingga Sarkoja mengetahui hal itu. Untuk menghukum mereka yang berkhianat, Sarkoja memaksa Sola menyaksikan ayahnya yang akan dimangsa oleh White Ape. Namun kali ini, sepertinya kesabaran Sola sudah habis. Dia menarik Sarkoja masuk ke arena agar dihabisi oleh White Ape. Kembali ke Jon, akhirnya dia berhasil melepaskan rantai di kakinya dengan memanfaatkan kekuatan dari White Ape. Dia langsung menghantamkan batu itu ke wajah White Ape hingga membuatnya tumbang. Menyadari Tars dan Sola dalam bahaya, Jon langsung melompat ke arah mereka, sekaligus menebas White Ape. Sebuah pertarungan epik yang disuguhkan oleh Jon, sehingga membuat seluruh arena bergemuruh meneriakkan namanya. Dengan cerdiknya, Jon bermaksud mengubah sorakan itu menjadi sebuah dukungan untuk menantang Talhajus dan merebut tahtanya. Dengan provokasi dari Tars dan Sola, akhirnya seluruh Tark mendukung Jon dan mengharapkan Talhajus menerima tantangan itu. Tetapi pertarungan di antara mereka tidak berlangsung lama karena dengan satu serangan Jon berhasil memenggal leher Talhajus. Seluruh Tark pun kembali bersorak dan semakin bersemangat menyambut pemimpin baru mereka. Dengan kekuasaannya, Jon menjelaskan bahwa sebentar lagi Zodanga akan menyerang Helium, dan jika Helium hancur, maka Barsum akan ikut hancur bersamanya. Oleh karena itu, Tark harus membuang kebenciannya terhadap Marsian Merah, karena Tark bukanlah penyebab dari semua kekacauan ini, tetapi atas nama Dewi Isus, Tarklah yang akan mengakhirinya. Saat malam hari, Jon memimpin kaum Tark untuk menyerang Zodanga. Namun sangat disayangkan, ternyata mereka tidak menemukan siapapun di kota itu, karena seluruh pasukan telah dikerahkan ke Helium untuk mengawal pernikahan Deja dan Saptan. Karena peraturan kaum Tark melarang mereka untuk terbang, maka Jon memutuskan untuk pergi sendiri dengan menggunakan kendaraan Zodanga. Beberapa waktu kemudian di Helium, Deja dan Saptan sedang menjalani upacara pernikahan yang sangat mewah. Tanpa disadari oleh Deja bahwa seluruh pasukan Saptan telah menunggu di depan pintu gerbang untuk menggempur Helium. Ketika Deja hendak mengucapkan sumpah setianya, secara tiba-tiba Jon menerobos masuk dan membeberkan semua rencana Saptan. Menyadari bahwa rencana telah terbongkar, Saptan langsung memerintahkan pasukannya untuk bertempur dan meruntuhkan Helium. Seluruh pasukan Zodanga yang berada di luar pun berbondong-bondong masuk ke kota Helium dan menghabisi para prajurit. Di sini Jon kembali mengalami kekalahan saat berhadapan dengan Saptan, karena Saptan menggunakan senjata terkuat yang berasal dari The Nine Ray.
Pasukan helium pun mulai terdesak karena tidak memiliki persiapan untuk bertempur. Tetapi sebuah harapan datang dari kapal yang menerobos masuk ke aula. Kali ini tidak hanya TARS, melainkan seluruh Tark melanggar peraturan demi membantu John berperang melawan Zodanga. Dukungan dari Tark sangat membantu untuk membalikkan keadaan, karena kaum Tark terkenal sangat tangguh dan bertarung merupakan kegemaran mereka. Kekalahan pasukannya membuat Saptan lengah, hingga akhirnya John memanfaatkan kelengahan itu dan menusuk kaki Saptan, serta memotong tangannya yang menggenggam The Nine Ray. Ketika hendak dibunuh oleh John, Saptan berjanji akan menceritakan semua yang diketahuinya tentang Turn. Namun sayangnya mata yang mengetahui hal itu langsung membunuh Saptan dan melarikan diri setelah memperdaya TARS. Pertempuran pun diakhiri dengan menyerahnya pasukan Zodanga dan tentunya pernikahan antara John dan Dejatoris. Sebuah pernikahan yang sangat mengharukan bagi TARS karena John sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Setelah mempertimbangkan semuanya, John memutuskan untuk menetap di Mars dan membuang medali Turn. Tetapi sangat disayangkan, secara tiba-tiba Matai Siang yang menyamar menjadi prajurit menyerang John. Dia mengucapkan mantra teleportasi dan mengirimkan John kembali ke bumi. Setelah tersadar di bumi, John merasa seluruh otot dan tulangnya kaku. Kini dia kembali merasakan bagaimana beratnya gravitasi di bumi. Selain itu, John juga menemukan Maple yang kini hanya tulang terbungkus seragam polisinya. John pun berusaha mengucapkan kembali mantra teleportasi untuk kembali ke Mars. Namun tanpa medali Turn, mantra tersebut tidak akan bekerja. John merasa sangat bingung dan menyesal. Bagaimana mungkin dia bisa membuang medali Turn yang merupakan satu-satunya alat untuk menuju ke Mars? Tiba-tiba saja John mengingat Matai Sheng mengetahui sedikit banyak tentang bumi, yang berarti ada Turn lain yang pernah ke bumi selain yang dibunuh John. Oleh karena itu, John menggunakan gua emasnya untuk berpetualang ke seluruh dunia dan mencari benda itu. Setelah 10 tahun melakukan pencarian, secara mengejutkan seorang penggali menemukan benda tersebut di dalam gua. Sejak saat itu, John memiliki rencana yang harus dilakukan dengan sangat rahasia, karena dia menyadari bahwa Turn terus mengawasi gerak-geriknya. Akhirnya di bagian ini John menjelaskan kepada Ned bahwa sebenarnya dia tidak mati, tetapi telah melakukan teleportasi ke Mars. Oleh karena itu dia membuat surat wasiat dan pemakaman yang aneh. Semua itu demi menjaga tubuhnya yang berada di bumi agar tidak dibunuh oleh Turn. Karena jika tubuh John yang di bumi mati, maka secara otomatis tubuhnya yang berada di Mars atau Barsum juga ikut mati. Oleh karena itu, John memberikan warisan ini kepada Ned, yaitu harta kekayaan dan juga tubuh John yang wajib dijaga oleh Ned. John juga menambahkan bahwa Ned merupakan kunci dari isi surat wasiat itu, dan kemungkinan saat ini Turn sedang berupaya untuk menghancurkan tubuh John. Setelah membaca bagian itu, Ned langsung kembali ke pondok tempat tubuh John berada dan berhasil membuka kunci dengan kode berupa nama panggilan Ned sendiri. Secara mengejutkan, tiba-tiba Turn muncul dan hendak menikam Ned. Tetapi hal yang lebih mengejutkan lagi adalah ruangan itu kosong dan sebuah tembakan berhasil membunuh Turn. Ternyata yang menembaknya adalah paman Ned sendiri, yaitu John Carter. Selama ini John berbohong bahwa telah mendapatkan medali untuk memancing Turn itu sendiri. John sangat berterima kasih kepada Ned dan berharap Ned menjalankan semua wasiat yang telah diberikan kepadanya. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan John yang mengucapkan mantra teleportasi dengan menggenggam medali Turn yang berhasil direbutnya. John merasa bersyukur, akhirnya dia akan bertemu kembali dengan Dejatoris di Barsum. Bagaimanakah kisah John selanjutnya? Akankah dia berhasil menciptakan perdamaian di planet Mars? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita John Carter? Apakah menarik? Walaupun mungkin beberapa orang menganggap film ini gagal, tetapi menurut saya John Carter merupakan salah satu film petualangan terbaik. Karena fantasi yang diberikan sangat kental, tetapi juga tidak lupa menonjolkan sisi-sisi ilmiahnya. Dan mari kita masuk ke segmen penjelasan. Barsum atau yang kita kenal dengan nama Mars adalah sebuah planet keempat di dalam tata surya, memiliki 2 satelit atau bulan bernama Phobos dan Deimos, yang mana jika diartikan ke dalam bahasa Barsum adalah Turia dan Cluros. Dahulu kala Barsum memiliki 5 samudra yang terbentang di seluruh planet, tapi kini semua samudra itu telah mengering dan Barsum mengalami kekurangan air. Ada 8 ras yang menghuni Barsum, tetapi di film John Carter hanya ditampilkan 3 ras saja. Marsian merah yaitu Helium dan Zodanga, Marsian hijau yaitu Tark dan Warhun, dan Marsian putih yaitu kaum Turn.
Di film ini, John secara tidak sengaja berpindah tempat atau teleportasi ke Mars dengan menggunakan medali Turn. Tetapi teleportasi John tidak seperti film-film fiksi ilmiah lain, yaitu memindahkan tubuhnya secara langsung ke suatu tempat, melainkan hanya memindahkan pikirannya ke dalam salinan fisik dari tubuh aslinya. Seperti yang disinggung di dalam film, John menjelaskan bahwa metode teleportasinya mirip dengan telegraf. Dan jika itu benar, maka Turn juga mengalami hal yang sama. Mereka memiliki salinan fisik di planet-planet lain termasuk bumi. Cahaya ke-9 atau The Nine Ray adalah salah satu cahaya matahari yang dianggap paling misterius. Di dalam novelnya, cahaya ini digunakan sebagai bahan untuk menciptakan atmosfer di Mars, sehingga Mars menjadi tempat yang layak huni bagi makhluk hidup. Namun di filmnya sendiri tidak dijelaskan secara rinci mengenai atmosfer Mars. The Nine Ray hanya digunakan sebagai sumber energi untuk teleportasi dan senjata mematikan. Dalam filmnya juga ditampilkan bahwa Dejatoris berhasil menciptakan mesin penghasil Nine Ray yang akan digunakan sebagai sumber energi tak terbatas. Tetapi alat itu dirusak oleh Turn karena The Nine Ray merupakan rahasia terbesar di alam semesta, sehingga tidak ada satu manusia pun yang boleh memilikinya. Turn adalah salah satu dari 3 ras Marsian putih. Di antara Turn ada yang disebut sebagai Holy Turn, seperti Matai Sheng. Di novel, mereka menyembah dan melayani Dewi Isus dengan mengorbankan manusia lain. Selama berabad-abad, mereka memberikan pemikiran bagi Marsian yang telah mencapai usia 1000 tahun atau merasa lelah dalam menjalani kehidupan. Diharuskan pergi ke lembah Dor untuk mengakhiri keabadiannya di surga Mars dan terlahir kembali. Padahal sebenarnya, para Marsian yang pergi ke lembah tersebut akan menemukan sebuah tempat yang indah, di mana semua kekayaan alam berlimpah. Tetapi tempat itu dihuni oleh predator seperti White Ape dan Plant Man. Bagi yang selamat dari para predator itu akan diperbudak oleh Holy Turn sebelum dijadikan makanan Dewi Isus, atau dikenal dengan istilah The Ten Cycle. Sedangkan di filmnya sendiri, kaum Turn juga bekerja kepada Dewi Isus, tetapi sebagai pengantar wahyu. Secara diam-diam mereka membimbing Marsian dalam menjalani kehidupan, serta mengatur keseimbangan di planet dengan menyulut perang di antara sesama Marsian, atau memberikan senjata pemusnah kepada pemimpin kejam seperti Saptan untuk memulai peperangan. Semua itu bertujuan untuk mengurangi populasi manusia di Mars, sehingga sumber kehidupan di planet itu bisa diperbaharui lagi dan dinikmati oleh generasi selanjutnya. Dewi kehidupan Isus sebenarnya bukanlah Tuhan atau dewa. Pada kenyataannya, dia hanyalah seorang Marsian hitam yang merupakan ras humanoid pertama yang hidup di Mars. Karena dia dipuja oleh Holy Turn dan seluruh Marsian hitam, akhirnya Isus dianggap sebagai Tuhan dan mengatur ajaran agama di planet Mars. Suku Tark adalah salah satu dari Marsian hijau yang sangat tangguh dan tak mengenal rasa takut. Tetapi di samping itu, mereka memiliki peraturan yang sangat kejam di dalam kehidupannya, termasuk melarang hubungan cinta dan berkeluarga. Dalam novelnya dijelaskan bahwa Tars dulunya adalah seorang penjaga yang ditempatkan di luar Tark. Suatu hari dia jatuh cinta dengan seorang wanita Tark yang dikucilkan bernama Gozava. Selama 6 tahun, Tars dan Gozava menyembunyikan hubungannya, hingga mereka memiliki anak dan secara tidak sengaja diketahui oleh Sarkoja. Kemudian Sarkoja melaporkan hal ini kepada Talhajus yang saat itu masih memimpin Tark. Anaknya berhasil menyelamatkan diri membaur dengan anak-anak yang lain. Namun sangat disayangkan, Gozava dibunuh secara sadis karena tidak memberitahukan siapa suaminya. Tars tidak mengetahui siapa anaknya, tetapi dia merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Sola, sesuatu yang tidak dimiliki Tark yang lain. Menurut John, Sola memiliki kebaikan dan kasih sayang karena telah merasakan cinta dari ibunya sejak masih di dalam telur. Di akhir film kita melihat bagaimana John memperdaya Turn untuk mendapatkan medali teleportnya. Menurut saya, petualangan John untuk mencari medali tersebut juga merupakan salah satu dari skenario. Setelah menyadari bahwa John membutuhkan medali untuk kembali ke Barsum, dia mengingat Matai Sheng yang mengetahui tentang planet bumi. Dari situ John berasumsi bahwa dengan menggunakan medali tersebut pasti Turn sering mengunjungi bumi. Apalagi setelah semua rencana mereka digagalkan oleh John, sudah pasti Matai mengirimkan salah satu bawahannya untuk mengawasi John. Yang perlu dilakukan John adalah menjebak Turn. Pertama, dengan menggunakan gua emasnya, John yang telah menjadi kaya raya, melakukan pencarian ke seluruh dunia secara besar-besaran dan mengumpulkan informasi, rumor, ataupun legenda-legenda dari berbagai daerah. Termasuk semua peta yang ditempelkan di ruangan barang antiknya, agar Turn bisa menyelinap ke dalam rumahnya untuk mengetahui rencana John, dan terpancing untuk mengawasi gerak-gerik John. Kedua, ketika John sudah cukup yakin bahwa Turn sedang mengawasinya, secara diam-diam John membayar seorang penggali agar berpura-pura menemukan medalinya. Yang ketiga, John akan bergerak secara diam-diam dan mencurigakan untuk memastikan bahwa dia benar-benar sedang diawasi.
Hal ini terlihat di awal scene saat John sedang menuju ke kantor pengiriman telegraf. Dia telah mengenali wajah Trn yang selama ini mengawasinya. Tetapi tidak mungkin John langsung membunuhnya, karena masih ada satu tahapan lagi untuk memastikan rencananya benar-benar berhasil. Keempat, John mengirimkan telegraf ke Ned dan meminum racun ikan gembung yang memberikan kesan bahwa John telah mati. Sebelum itu, dia sudah membuat surat wasiat serta jurnal pribadi untuk dibaca oleh Ned. Kelima, mengetahui kematian John yang sangat tiba-tiba membuat Trn mengira John telah melakukan teleportasi dan sedang bersembunyi di Mars. Di sini saya yakin bahwa secara diam-diam Trn telah membaca isi jurnal John. Maka dari itu dia mengawasi Ned hingga membuka pintu makam dan ini juga merupakan bagian dari rencana. Keenam, racun yang dihasilkan ikan gembung disebut dengan tetrodotoxin, di mana pada tahap kedua, efek racun itu bisa membuat orang menjadi koma. Kemungkinan sebelum koma, John sudah meminum obat penawarnya, sehingga tak lama setelah upacara pemakaman, John sudah kembali sadar dan hanya mendekam di dalam pondok makamnya. Setiap orang pasti akan mengunjungi makam keluarganya yang sudah meninggal. Oleh karena itu, John akan menunggu hingga Ned datang berkunjung ke makamnya. Kemudian, setelah mendengar suara keponakannya, secara diam-diam John menyelinap keluar dan menunggu Ned membaca jurnalnya hingga Ned membuka pintu makam yang secara tidak sadar memancing Trn untuk membunuhnya. Nama panjang Ned sendiri adalah Edgar Rice Burroughs. Ya, nama yang sama dengan penulis novelnya. Dalam kisah ini nantinya Ned akan menulis cerita berdasarkan kisah dari pamannya yaitu John Carter. Di scene terakhir, saat berpamitan John berpesan kepada Ned agar mencari tujuan hidup, jatuh cinta dan menulis kisah hidupnya. Pelajaran yang saya ambil dari film ini adalah tidak ada kebaikan yang datang dari peperangan. Sebenarnya masih banyak hal lain yang belum saya jelaskan. Mungkin akan saya jelaskan di lain kesempatan ataupun di kolom komentar. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana untuk menambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menimbulkan permusuhan. Baik, sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari teman-teman semua akan sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.